Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bravo, apa kabar Anda? Kita bersama-sama lagi. Kali ini sangat istimewa. Kami bertiga, Kang Ule, Kang Kopi, Kang Ahli. Yang hari ini tidak mau disebut ahli. Pengamat masalah-masalah publik. Enggak juga sih, sebetulnya cuma Dan tertarik pastinya masalah. adalah dari Bravos Radio, Ya, saya gitu. Iwan, of course. Tamu istimewa kita adalah Laksamana Muda Purnawirawan Soleman B. Ponto. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Menjelang sore atau waktunya apapun yang ada di Pak ya. Laksamana, sebuah kehormatan bisa bersama-sama di Bravo Iwan. Kita akan mohon kesediaan untuk bicara banyak, ngobrol-ngobrol banyak mengenai masalah-masalah paling aktual yang terkait dengan keamanan tentu saja negara tercinta kita ini, NKRI kita, dengan pengalaman seorang Laksamana Muda Soleman B. Ponto sebagai kepala BAIS. Muda terus soalnya, Pak. Ya? Muda terus. Muda terus. Laksamana muda. Laksamana muda. Laksamana Muda terus. Iya, muda terus. Palu sangat senior ya Kang ya, dahsyat. 2 tahun menjadi kepala BAIS, tahu banyak dong Laksamana. BAIS itu apa BAIS? Badan Intelijen. Intelijen Strategis. Betul, Betul. Laksamana. Betul. Di bawah TNI dulu, zaman dulu ABRI ya. Ya. Betul. Pak Beni ya waktu itu ya. Pak Beni Beni. kan yang yang mau Ini Pak Trisutrisno. Pak Trisutrisno. Oh, Pak Tri. Pak Bais ya. Iya, Bais iya, juga iya, beliau. iya. Pak saya ini ya tertarik dengan ada beberapa isu sebetulnya. Ada 3 isu lah di saya itu. Saya tertarik dengan Papua. Ya. Papua itu tertarik yang pertama. Banyak banget tentara mati. Ya. Sedih, Bang. Sedih. Sedih banget. Kopassus lagi. Kopassus lagi terakhir kan Kopassus. Ya, maaf kata kalau Kopassus saja kemudian gugur, maaf kata nih, apalagi yang bukan Kopassus ya. Di benak saya lalu kemudian bertanya-tanya kan. Ini pertanyaan saya adalah ini operasi militer atau bukan? Pasti bukan. Ya. Karena istilahnya KKB. Kedua, kalau dia bukan operasi militer, maka pertanyaannya kenapa tentara di depan? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentara kita itu saya masih kagum sih Pak. Apalagi Kopassus lah ya, yang punya nama harum segala macam. Dia punya kemampuan teritorial yang luar biasa, selain tempur lah ya. Tapi kok quote unquote ya, menyedihkan sekali gitu kemarin sampai belasan orang meninggal. Ya. Apa yang terjadi sih sesungguhnya? Yang terjadi karena mereka linglung. Maksudnya gimana tuh? Dia jadi linglung. Jadi TNI yang ada di Papua itu jadi linglung, itu sebabnya dia ditembak. Tapi ini benar saya potong, Pak. Bapak ngomong begini, ini kan tersiar di dunia nih, Pak. Iya, Terus orang Papua dengar. enggak apa-apa. Tidak akan menurunkan moral personil, Pak. Oh, tidak, biar dia tahu memang. Jadi kelinglungan itu terjadi kenapa itu kan harus Oke, pertanyaannya. Betul, setuju Kenapa itu. dia linglung? Kenapa? Nah, kita lihat. TNI itu didesain untuk melaksanakan operasi militer. Oke? Sepakat. Kalau bicara operasi militer, dalam perintah operasi selalu musuh posisi di situ, senjatanya sekian banyak, jalan pendekat sekian, moralnya begitu, lengkap jelas dalam perintah operasi. Ya. Sekarang apa itu terjadi di Papua? Tidak. Karena Pangdam saja bilang, sekarang kita melaksanakan penegakan hukum membantu Polri. Penegakan hukum Membantu Polri. Polri. TNI tidak didesain untuk melaksanakan membantu Polri penegakan hukum. Tidak ada desain untuk itu. Itulah menyebabkan dia linglung. Katanya kita di sini ke sana untuk berperang, ternyata membantu Polri. Kalau membantu Polri apa? Mengejar, menangkap, menyidik, menyelidiki. Itu judulnya. Lah bagaimana dia tidak didesain itu? Desainnya military operation. Lalu dia suruh laksanakan law enforcement. Saking linglungnya, makanya Panglima juga bilang, sekarang saya naikkan jadi apa itu siaga tempur. Kenapa? Dia itu singgung pemerintah. Lihatlah, look, tentara saya udah siap tempur. Mana perintah kamu untuk saya bertempur? Itu jelas itu, pesan itu. Loh iya kan pesannya Laksamana. beliau siap siaga tempur. Artinya, Nah, artinya mana apa? perintah? Tinggal Mana perintah. perintah ini udah siap bertempur? Nggak dikasih perintahnya. Sedangkan siap-siap begini nggak kasih perintah, ketembak.
ditembak satu-satu. Yang seharusnya perintah itu datang dari Nah, perintah itu datang hanya dari 3 orang. Oke. 2 lah. 1, presiden. Dalam keadaan memaksa, presiden dapat memerintahkan TNI untuk melaksanakan operasi militer. Pasal 18 itu, Undang-Undang TNI nomor 34. Yang kedua, 2 ini, DPR dan pemerintah. Oke lah, pemerintah Menko Polhukam. 2 ini yang memberikan kebijakan dan keputusan politik untuk memerintahkan TNI melaksanakan operasi militer senperang untuk mengatasi pemberontak bersenjata. Ini 3 ini. Ya. Tanpa ada ini, linglung dia. Kok Bapak sebutnya pemberontak bersenjata sih, Pak? Ya, karena TNI desainnya untuk mengatasi operasi militer, mengatasi pemberontak bersenjata. Tapi kan resmi negara kita menggunakan istilah KKB, Pak. Itulah yang saya suka bilang. Kriminal bersenjata. Itu yang saya bilang, ini yang membuat linglung. Kenapa kita bilang kriminal bersenjata? Apapun kalau kriminal, Polisi. maka law enforcement. Lah kalau law enforcement ngapain kirim tentara ke sana? Biarkan aja polisi. Kalaupun tentara udah diam-diam aja di belakang, nggak usah ngapa-ngapain. Kenapa? Prinsip dalam law enforcement itu diskresi polisi melekat kepada personil polisi, tidak melekat kepada personil TNI. Jadi ketika TNI menahan orang, menangkap orang itu pelanggaran HAM. Kalau tentara di depan menangkap segala macam. Oh Pernah ya tuh jelas lah, kan diskresi, Pak. Diskresi menangkap itu hanya melekat kepada personil Polri. Karena judul tadi penegakan hukum, law penegakan enforcement. hukum. Depan lawannya itu kelompok kriminal. Bersenjata, KKB. Mau bersenjata mau tidak, yang namanya kriminal ya kriminal. Oke. Kalau operasi militer bukannya kemudian itu akan dalam terancam juga pelanggaran humaniter. Nah, tidak. Nah, ketika kita berbicara military operation atau operasi militer terjadi kapan? Nah, itu pertanyaannya. Oke. Ya kan? Terjadi kalau di depan kita ambil patokannya hukum humaniter, protokol 2. Bahwa di situ ada 2 konflik bersenjata. Konflik bersenjata internasional dengan konflik bersenjata internal. Oke, bedanya Nah, apa di tuh? kita kalau internasional ini konflik dengan negara, ya pertanyaan tadi, Ya, negara. Kalau internal, maka konflik bersenjata dengan dissident armed forces. Jadi kalau ada dissident armed forces atau pemberontak, tahun-tahun 60-an kan kita sebut pemberontak mereka. Ya. Pemberontak ini kalau ada pemberontak, maka lawannya itu adalah government armed forces. Itulah protokol 2. Oke. Lalu pertanyaannya, kapan disebut pemberontak? Betul. Iya kan? Disebut pemberontak apabila mereka itu sudah punya hierarki yang jelas. Pertama, Pak, punya Itu yang hierarki pertama, hierarki yang jelas dalam pasukan itu, punya pemimpin yang jelas. Oke. Kedua, dia punya wilayah yang dia kuasai. Oke. Yang ketiga, dia bisa menyerang bersama-sama sewaktu-waktu. Dan kelompok-kelompok Papua itu memiliki 3 itu. Memiliki 3 ini. Nah, dengan adanya 3 ini, maka ada kewajiban yang keempat. Dia harus bisa melindungi orang-orang yang tidak ikut konflik. Jangan sampai mati. Oke. Kalau mati, dia tersangka juga sebagai Pelanggar. HAM. Jadi kalau dia bertempur antara militer dengan si dissident armed forces, ya sudah, hanya dia. Orang-orang yang tidak ikut berkonflik tidak boleh sampai mati, tidak boleh ditangkap. Bahkan kalau sakit, kalau tertembak, luka, itu tahanan perang, tidak boleh dibunuh. Tapi kalau seperti sekarang, sifatnya itu adalah penegakan hukum. Orang sudah sakit, sudah luka, ditahan, masuk penjara. OPM itu mengarah ke yang mana, Pak? Dissident. Kalau bagi saya itu dissident armed forces. Pertanyaannya begini. Peralihan dari OPM ke KKB, paling tidak di tataran sebutan ya. Sebutannya berubah dari OPM ke KKB. Kan itu mengindikasikan bahwa membingkai situasi Papua sebagai pemberontak, kan tidak jitu kan, Pak? Nah, tidak gitu bagaimana, Mas? Karena buktinya diganti statusnya menjadi KKB saja. Lah itu kenapa? Makanya itu bilang, lah kalau memang kita mau KKB, ya udah polisi aja. Jangan sertakan tentara. Jangan sertakan tentara. Nah, Kan itu. keputusan dengan law enforcement karena dihadapi KKB, Iya. itu berarti datang dari pemerintah Ya Indonesia. pemerintah Bukan kita kehendak sendiri. TNI, kan? Bukan. Bukan. Jadi bukan TNI yang menyatakan, itu pemerintah. Keputusan politik lah ya. Keputusan politik, jangan bilang ini gerakan, enggak, ini keputusan pemerintah. Ya, pemerintah bilang dia hanya kriminal, ya sudah. Ya. Saya sempat merasa kecil hati ketika digunakan istilah KKB. Karena mata awam saya melihat situasinya lebih dari masalah kriminalitas. Ya.
sampai kemudian ada sebutan teroris separatis Ya. dari Menko Polhukam tuh. Ya. Telinga awam saya suka dengan sebutan teroris separatis karena menunjukkan sesuatu yang harus jelas-jelas kita lawan. Yang menurut Bapak sebutannya tepat? Itu tidak tepat lagi. Tidak tepat juga. Tidak tepat juga. Di mana tepatnya Pak? Nah, kita lihat ya. Dia kelompok separatis teroris. Ya. Ketika bicara teroris, itu sudah ada lex spesialisnya, ada undang-undang teroris. Penegakan hukum. Penegakan hukum, sehingga lebih itu harus penegakan hukum. Yang kedua, separatis. Ketika berbicara separatis juga ada dua. Separatis dengan politik dan separatis dengan angkat senjata. Oke. Nah, sekarang dia itu separatis angkat senjata. Nah, separatis angkat senjata itu namanya pemberontak Berontakan. bersenjata kan? Jadi separatis teroris ini paradoks ya Pak? Bertentangan. Dia ya? bertentangan. Tapi Kekacauan. diucapkan oleh seorang Menko Polhukam. Ya aku nggak tahu mana. Makanya bilang kalau kita ini sepertinya ada satu hukum yang tidak dipakai. Jadi ketika kita mau menggunakan TNI, maka hukum humaniter itu harus menjadi pegangan. Di hukum humaniter tidak berbicara teroris. Teroris kan itu hanya niat. Iya, Tapi perbuatannya itu mengangkat senjata. Itu ada di hukum humaniter. Makanya ketika dia mengangkat senjata, dia memberontak dengan terpenuhi persyaratan tadi, dia sudah dissident armed forces. Bentar Pak. Teroris itu bukannya strukturnya juga ada. Misalkan jamaah Islamiyah atau apapun itulah ya. Bersenjata juga. Ada wilayah juga ya Kang ya? Ada. Oke. Kalau itu, kenapa tidak diputar jadi pemberontak bersenjata saja kan sama? Oh. Itu yang saya bilang, kalau teroris ini pun Poso dulu. Ya, ya. Saya bilang Poso itu bisa kita sebut dia sudah tergolong pemberontak bersenjata karena syarat tadi terpenuhi. Untuk itu maka bisa operasi militer oleh militer tentara ada mengatasi terorisme di bawah operasi militer selain perang. Tetapi itu pun diperintahkan oleh 3 orang ini. Oke. Itu bisa sepanjang ya harus dipublikasikan. Kalau kita publikasikan hanya teroris, maka dia akan lari ke lex spesialis undang-undang. Penegakan hukum. Penegakan hukum. Polisi harus di depan. Iya. Karena di situ pasal 6 jelas pelaku tindak pidana teroris dipidana maksimum mati. Berarti ketika Panglima TNI mengatakan siaga tempur, ini bisa kita pahami bahwa seyogianya orang-orang di sana itu tidak lagi disebut sebagai kriminal, Yes. tapi disebut sebagai pemberontak. Iya, betul. Yang konsekuensinya adalah pergantian posisi. Iya, Militer dalam kurung TNI yang harus di depan, Polri mundur. mundur ya. Dan harus mana surat perintah kebijakan Nah, oke. keputusan politik untuk saya bertempur ini. Artinya Kan itu. kata siaga tempur dari Panglima TNI ini kalau tidak ada perintah dia tetap Ya, siaga. tetap Siaga doang ya. Ya, justru itu Tidak masalah tempur-tempur. siaga linglung ya. Ini kapan? Ya. Kayak tempur-tempur. Dia udah ditembak satu-satu. Dong. Yang lain juga termasuk tentara nih sekarang ini. Maksud Laksamana begitu kan? Ya, Karena suruh siaga terus. Lah karena siaga terus. Oh. Ini nggak datang-datang Nggak tempur. perintah tempurnya. Pertanyaan saya Laksamana. Dalam pengalaman Laksamana sebagai orang lama di intelijen, apalagi memimpin BAIS, total 18 tahun di BAIS, Ya. kalau nggak salah ya Laksamana. Belajar dari pengalaman lain, pernah jadi atasan pertahanan pula Ya. di India dan di Belanda. Ya. Banyak punya pengetahuan tentang intelijen. Kalau di negara-negara lain, dissident armed forces tadi terjadi misalnya di sebuah negara barat lah demokrasi, yang menghadapi itu Ya, polisi militer. mereka apa militer? Militer. Oh itu BAS itu coba. Oh betul. BAS. di Spanyol, BAS Spanyol. Enggak so jauh-jauh. Filipina itu Abu Sayyaf. Betul. Iya, Apa lawannya? MNLF. Itu Bukan polisi di sana, bukan. Wah, bunuh diri lah polisi. Kenapa? Jangan kita mendidik polisi jadi petempur lah. Iya, iya. Itu. Karena peruntukan yang berbeda. Karena berbeda. Desainnya berbeda tadi. Polisi itu Jenderal. mengejar, menangkap, menyidik, menyelidiki. Penegakan hukum. Bukan hukum. Selesai di situ. Iya. Enggak, saya masih Dikit. Berarti semestinya Polri juga tidak bahagia dong dengan penyebutan KKB, dengan menempatkan Polri di depan. Semestinya Polri juga tidak bahagia dong. Ketika di KKB mau tidak mau suka tidak suka ya dia harus itu normal moodnya. normal. Normal mood orang kan sebelum dia angkat senjata berontak kan dia melaksanakan tindak kriminal terlebih dahulu. Nah itu normal moodnya. Jadi normal moodnya polisi. Tapi ketika dia sudah mulai berubah, kasihan polisi ini. Dia bisa juga, makanya dia udah kebetulan ada tentara udah kamu depan aja aku mundur. Karena dia sendiri sebenarnya sudah tahu bahwa yang dia hadapi ini tidak lagi sekedar
kriminal, tapi sudah punya kemampuan sebagai pasukan tadi itu. Lantas apa penjelasannya bahwa Panglima TNI pun tanda petik diabaikan? Sudah mengatakan siaga tempur, kok Gayung tidak bersambut? Ya itu buktinya tidak keluar Ya kenapa? keputusan Menurut politik. Bapak kira-kira kenapa? Nah, itu yang aku tahu, yang menjadi pertanyaan. Ini yang ngambil keputusan ini tahu enggak bahwa mereka yang harus mengambil keputusan? Itu satu. Menurut Bapak mereka tidak tahu? Lah buktinya sampai hari ini enggak. Itu satu. Yang kedua, apakah input ke sana salah bahwa di sana itu sudah TPLN itu sudah hadir? Apakah itu yang masuk ke sana? Dan ini yang saya sampai hari ini juga tidak mengerti, karena beberapa kali saya bicara dengan KSP, Ibu Pramodawardhani, lalu ke Lemhanas. Sana cuma masih menganggap ya itu hanya kriminal katanya. Nah, saya tidak tahu kriminal ini apakah seperti sekarang ini lalu diberikan kriminal saja. Saya nggak ngerti. Saya tidak berpikiran ini hanya pada masalah ketidaktepatan penggunaan istilah, tapi barangkali juga ketidaktepatan dalam menilai situasi. Betul. Karena tidak tepat dalam menilai situasi, kemudian tidak tepat dalam menggunakan istilah, maka hitung-hitungan di atas kertas, tinggal menunggu waktu sampai akan ada personel TNI berikut yang jadi korban. Iya betul. Itulah sebabnya. Wah, di beberapa podcast saya bilang kan ini TPLNL sudah mempublikasikan diri, dan masa dalam sekian lama kita tidak bisa menilai bahwa dia ini menguasai wilayah, terus menerus terjadi di situ. Ya. Dia bersama-sama, bukan 1-2 orang dia menyerang. Dia sudah lihatkan dia dengan bendera, dengan hierarki, itu sudah ada jelas. Mengapa kita sampai hari ini kok masih tetap itu kelompok kriminal? Ini yang saya bingung juga. Kenapa kok seperti itu? Ini bingung atau bingung tanda petik sebetulnya? Dia bingung tanda petik kenapa? ini kenapa? Kenapa kok begitu? Padahal di sana itu, ini desainnya militer kan itu jelas. Di situ yang akan kamu dapat. Yang musuhmu, jelas PO-nya itu. Tapi begitu dia sampai di sana, ditanya, di mana PO? Mana ini? Cari sendiri. Lah, kan celaka. Musuh suruh cari sendiri. Jadinya linglung tadi. Itu linglung. Yang seharusnya ketika dia datang dia sudah tahu bahwa musuh ada di ketinggian sekian, senjatanya sekian, moralnya sekian, jalan pendekatnya lewat sini, cuacanya seperti apa. Itu dia sudah tahu dalam perintah operasi jelas. Tapi sekarang begitu datang, mana musuhnya? Cari sendiri. Karena harus ngejar-ngejar kan. Yang namanya pelaku tindak kriminal kan apa? Mengejar, menangkap, menyelidiki. Itu 4 kegiatan. Lalu dia suruh kejar-kejaran. Bawa 25 kilo kejar-kejaran. Ini linglung. Laksamana, pertanyaan saya, apakah dengan terjadi penyanderaan terhadap pilot pesawat Susi Air itu, ya sampai sekarang masih belum diselesaikan, menjadi pembenaran terhadap operasi tadi itu yang mengedepankan law enforcement, karena itu dianggap adalah penculikan. Itu yang saya malah heran. Kalau penculikan pilot ini, ya yang pertama ribut kan harusnya pemilik pilot. Harus pemilik perusahaan di mana pilot itu bekerja. Si perusahaan. Ya perusahaan. Swasta ini. Bu Susi lah ya, Bu Susi lah. Inilah kok tiba-tiba yang ribut malah militer. Ini korelasinya bagaimana ini kok militer? Kenapa? Karena kalau kita berbicara pilot masuk terbang ke wilayah konflik yang seperti itu, dia sudah pasti asuransinya sudah jelas ada. Pasti pesawat sudah ada asuransi, semua sudah jelas. Masa mau berangkat ke situ tanpa asuransi? Lalu tiba-tiba hilang. Terus tentara yang disuruh pergi itu dari mana korelasinya? Kita punya takbut yang ditahan Abu Sayyaf. Yang ribut kan bukan Filipina. Kita yang ribut. Yang ribut itu pemilik takbut itu. Negosiasi. Sinar Kudus sama. Pemilik-pemilik ini yang negosiasi. Nah, begitu ini kan bagaimana negosiasinya kok tiba-tiba tentara dikirim? Padahal judulnya Pak, judulnya pembebasan Sandra. Betul. Kalau pembebasan Sandra harus hidup. Kalau Sandra harus hidup, tidak mungkin kita pakai military operation. Begitu military operation, Sandra mati duluan bisa-bisa. Logika yang menarik ya. Iya kan? Kalau saya menangkap logikanya kacau.
Makanya saya sulit ngikutinya. Maksudnya logika siapa? Bukan logika beliau. Logika siapa? Penjelasan beliau ini yang membuat saya jadi membayangkan ada logika jadi yang kacau dalam penanganan situasi Papua gitu. Betul. Maksudnya yang logika kacau Pak Mas Reza itu siapa? Logika Presiden, logika DPR, apa logika Pak Mahfud? Sepertinya tiga pihak itu. Tiga. Kenapa? Karena saya tadi berpatokan ketika seorang Panglima TNI yang tahu persis situasi lapangan sudah mengatakan Siaga tempur. Ibaratnya tinggal tengah tombol gitu ya. Tapi nggak ada Tapi perintah. kok Gayung itu tidak bersambut? Iya. Jakarta adem ayem saja, kan patut dipertanyakan presidennya di mana, apalagi lagi bikin rapat di Istana Negara saya nggak tahu. Atau Menko Polhukamnya nggak, saya itu juga tidak tahu kemana, DPR juga mungkin lagi konsolidasi di daerah masing-masing. Saya iya aneh. Dalam konteks itu aneh. Karena itu sangat, keputusan dari politik ini kan sangat berhubungan dengan apa? Anggaran. Gimana? Menarik nih masuk ke anggaran. Untuk operasi kan duitnya dari mana? Operasi militer. Tidak ada operasi militer, ya rutin. Anggaran Tidak rutin. anggaran rutin kan? Iya. Ketika dia operasi militer, maka harus ada anggaran tambahan. Keluaran mana perintah operasi? Dari perintah operasi itu baru dia mengajukan anggaran. Ini loh, saya minta anggaran untuk operasi ini. Dasarnya surat perintah Dasarnya operasi. surat perintah operasi, hasil rapat tanggal berapa antara DPR Dan dan pemerintah memerintahkan TNI untuk Operasi. melaksanakan operasi militer selain perang. Itu baru dipakai dasar untuk pengajuan anggaran. Dan itu Kalau yang- tidak kan rutin. Sebentar, dalam konteks anggaran ini. Kalau konteks anggaran Nah, ya, konteks anggaran menjadi pertanyaan saya. Itu. Wong kalau KKB nggak pakai anggaran. kriminal ya enggak lah Pak. Kriminal ya tiap hari kan sudah ada anggaran rutin untuk kriminal. Itu sebabnya jatuh di polisi ya. Iya. Normal mode. Normal mode. Jadi kriminal itu normal mode. Nah, kalau normal mode gitu, apa arti anggaran mana yang dipakai oleh militer ketika mengirimkan? Itu yang saya tidak tahu. Bisa saja polisi membantu Kan polisi nggak punya anggaran. normal mode-nya dia kan. Ya itu mungkin yang dikasih ke tentara udah membantu saya ke sana. bagaimana polisi nggak punya anggaran? Kan dia nggak punya departemen. Loh, tapi namanya lembaga negara kan nggak punya anggaran. Sebenarnya itu menarik Pak. Jadi sebenarnya kalau kita melihat secara hukum, secara resmi, polisi ini tidak dibiayai oleh APBN. Kok bisa? Iya, itu bisa. Nggak masuk akal. Itu karena tidak ada satu pasal dalam undang-undang itu menyatakan bahwa polisi dalam melaksanakan tugasnya dibiayai dari APBN. Dan Undang-Undang Polri tidak mencantumkan satu pasal pun yang menyebut bahwa Dalam melaksanakan tugasnya, polisi Republik Indonesia dibiayai dari APBN. lalu biaya kerjanya selama ini Cari sendiri mungkin. Itu yang dulu zaman Orde Baru kita tangkap sebagai dana anggaran taktis. Apapun asalnya, dari atau dari mana pun. Iya, kan cari sendiri namanya. Cari sendiri, inti cari sendiri. Dan, Bapak baca pasal 40 itu hanya menyatakan iya. Kompolnas dalam melaksanakan tugasnya dibiayai dari APBN. Itu Kompolnas. Hanya Kompolnas. Polri tidak Polri dibiayai tidak. APBN. Tidak. Jadi cari sendiri. Makanya dia cari sendiri, jangan salahkan dia cari sendiri. Hanya kecuali ini Kang, yang fix cost ya, gaji segala macam lah. Nah, kalau gaji ya, gaji Betul. di situ cuma disebut bahwa anggota polisi mendapatkan gaji. Iya. Oke. Tapi tidak jelas gajinya dari mana. Betul. Dari APBN atau dari mana tidak diketahui, tidak ditulis. Tidak disebut di situ. Tidak disebut. Tuh. Dengan segala progres tanda kutip development tadi, Laksamana, development yang sudah Laksamana gambarkan, sesungguhnya saya mencoba tergesa sederhana dari saya. Saya menangkap kesan Kita ini Mas tidak- Iwan ini semakin pusing, semakin sering pegang muka. Kita sedang tidak baik-baik saja dong Ya Indonesia. memang. Kita memang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Selama ini kita lihat polisi begitu saya lihat wah ternyata dia begitu itu dia punya alasan dan dari pernyataan yang kecil-kecil kan muncul. Ini kan untuk bonus anggota. Ini kenapa ya kok dia bisa bicara itu? Saya pelajari. Oh iya ternyata dia tidak dibiayai dari APBN, dia harus cari sendiri. Tapi kan dia ada anggaran ya kan? Iya Ada anggaran. ada dikasih itu belas kasihan kan? Karena tidak tercantum di Karena tidak undang-undang. tercantum dalam undang-undang. Itu beda dengan TNI. TNI jelas. DPR menentukan anggaran untuk polisi itu dasarnya apa ya? Nggak tahu. Wah, ini urusan Komisi 3 DPR Itu. ini. Kalau di TNI? Undang-Undang 34 jelas TNI dibiayai dari APBN itu jelas. Dari dulu begitu Loh, ya. Jadi. di Undang-Undang Polri kan pasal 40 itu sangat jelas mengatur
Kompolnas dibiayai dari APBN. Ini kalimat Bapak ini oke lah, anggaplah seperti itu dalam undang-undang, tapi di telinga saya agak terdengar kurang nyaman. Ya. Karena mengesankan jadi personil polisi itu terpaksa berada dalam situasi harus cari duit. Betul. Gitu. Betul. Rawan penyimpangan itu. Ya harusnya penyimpangan. Sekarang tidak penyimpangan karena memang dia terus dari mana? Maksud saya karena tidak ada dikunci dalam sebuah peraturan perundang-undangan Iya. bahwa organisasi kepolisian itu dibiayai oleh APBN, Ya. sehingga Ada. Nggak ada, Pak. Ada, Pak. Ini RAPBN 2023. Bukan, Pak. Undang-Undang Nomor 2 2002 Undang-Undang Bapak Polri, baca. dalam Undang-Undang Polri. Oh, di dalam undang-undang. jadi Tapi di dalam APBN ada. Itu kan belas kasihan nih loh, ada untuk kamu. Tapi di undang-undangnya nggak ada. Apa akibatnya? Kalau saya nanti kita tidak bisa melarang Polri untuk menerima hibah-hibah dari mana-mana. Beda dengan militer. Angkatan Laut terima kapal dari Dephan. enggak dari Kemen, Pak, dari Kepri. Dari Kepri, dari Gubernur Kepri. Terima kapal, itu enggak boleh. Harus serahkan dulu ke negara, negara baru nyerahkan. Kenapa? Karena semua pembiayaan itu diberikan dari APBN. Jadi kalau ada apa-apa kita ajukan APBN turun. Jadi based on permintaan terus, perencanaan. tidak boleh langsung ke TNI. Enggak boleh langsung. Itu kan di luar perencanaan jadinya. Ini yang mengingatkan saya pada situasi pada berita beberapa waktu lalu ada perusahaan yang menghibahkan tanah untuk pembangunan markas Brimob atau semacam Ya, itu. Kalau Langsung kalau ada sekarang Kapolri di situ. tidak salah, dia tidak dari APBN kok. Itu tidak boleh berlaku bagi Kodam yang menerima dari mana itu, sama Angkatan Laut yang di Bitung sana. Itu enggak bisa karena mereka harus Terikat pada undang-undang. Terikat pada undang-undang bahwa TNI dibiayai oleh semua kebutuhan dari APBN. Sehingga diajukan baru turun. Tuh. Kalau ada yang mau hibah tiba hari tiba akal kan nggak bisa, di luar perencanaan. Oh, Beda dengan Polri. Kalau Polri itu di APBN ada, tetapi karena di undang-undangnya Tidak ada. juga tidak diatur, berarti dia boleh juga. Ya, jadi APBN itu dianggap belas kasihan negara saja kan, bukan hak. Di luar itu terserah kreativitas. Tapi besar pimpinan loh polisi- anggarannya, polisi 100. masing-masing. Ya, 100 sekian mau besar triliun. mau enggak, itu belas kasihan, Mbak. Karena tidak di Karena tidak diatur Dalam undang-undang dalam sendiri. undang-undang. Ya. Yang diatur di situ hanya Kompolnas. Jadi negara tidak punya kewajiban berdasarkan undang-undang Ya, untuk memberikan kepada Betul. Polri. Ya. Nggak ada. Maka kalau kita tarik ke sana, operasi keamanan yang notabene dimotor oleh Polri di Papua dalam konteks mengatasi persoalan yang sekarang kita Ya. ketahui itu tidak jelas dong. Ya ininya. sah-sah saja. Om kan perbuatannya. Terkait anggaran Anggaran yang masuk, mana? ya sah-sah saja dia cari dari mana-mana. untuk operasi itu. Untuk operasi Untuk itu. apa aja kan? Ya, ya. Untuk operasi, untuk bonus, karena dia tidak diikat bahwa kamu minta atau berdasarkan APBN. Termasuk untuk membiayai prajurit TNI yang mereka sertakan. Kira-kira kan begitu. Ya semua lah. Laksamana. Oh, itu rawan penyimpangan, rawan intervensi. Itulah. Carut marut ini. Itu. Saya kembali ke itu ya. Coba gimana? Ya, ke Papua. Nama kan berubah-ubah. Ya. OPM, ya kan? Dari OPM tuh dari zaman Pak Harto kalau nggak salah tuh. Ya. PM. Kemudian berubah menjadi KKB. Kemudian berubah menjadi Teroris separatis. KST gitu ya. Sebagai intelijen ini, apa sih artinya perubahannya? Berubah. Berubah-ubahnya apa sih? Ya ketidaktahuan, kebingungan sendiri mau kasih nama apa. Asal jangan ke tentara gitu maksudnya. Bingung ini mau ke polisi atau tentara yang maju. Kan itu aja. Betul. Oh sekarang tenang-tenang, polisi aja. Ya sudah, kriminal. Nah, lagi kriminal ini meningkat, tentara membantu polisi. Nah ya kan, Pangdam kan sendiri bilang, kami melaksanakan penegakan hukum operasinya. Mana ada dalam undang-undang TNI, tugas TNI itu mengadakan penegakan hukum, nggak ada. Iya. Jadi dalam konteks ini apakah
quote unquote kekacauan berpikir itu udah masuk ke sampai ke Pangdam. Ya ini buktinya, Pak. Makanya bilang ini fakta. Ini fakta. Lalu kita mau bilang apa coba? Ini fakta kan? Iya fakta ini. Ini fakta seperti itu. Tapi kan nggak mungkin juga menolak. Apa mungkin tentara menolak operasi? Ya tentara tidak mungkin menolak. Tentara ya dan sebagai objek dia harus melaksanakan apa adanya. Justru disitulah terjadi kelinglungan antara desain, dia didesain melaksanakan operasi militer, pelaksanaannya dia harus melaksanakan law enforcement. Ya. Atau di sisi lain kalau kita balik, Pak, apakah itu berarti juga pihak TNI lah ya, apakah itu Dephan atau apa, quote unquote gagal menjelaskan situasi kondisi sehingga kebijakan, karena gagal itu kebijakan pun jadi Kepada siapa maksudnya? kepada presiden dan kepada pembuat keputusan, kepada decision maker. Nah, bisa saja memang. Nah ini apakah saya di luar, kan kita sudah di luar sistem. Iya. Iya. Jadi kita tidak tahu bagaimana dari dalam ini menyampaikan kepada Menko Polhukam atau Menko Polhukam bagaimana mereka di dalam, kita tidak tahu. Dibanding pada masa dulu Laksamana waktu Lah kalau di masa Bais. aku jelas, makanya saya bilang ini loh. Saya masih simpan, setiap Januari saya bikin ini alam ancaman yang akan terjadi tahun ini, itu saya masih simpan. Kepada siapa tuh? Yang jelas yang pertama kepada Panglima TNI, karena dalam Rapim ABRI yang pertama bicara Bais. Dan saya masih simpan ini loh. Dari situ langsung saya bikin probabilitas. Kalau dari angka 10 dia ada di 7 kemungkinan itu. Untuk itu ini harus dilakukan. Oke. Itu lengkap saya buat. Ini saya baca berita dari bisnis.com tanggal 16 April 2023. Kalau saya lihat angka-angkanya dibandingkan antara prajurit TNI dengan personil Polri yang gugur di Papua, memang lebih banyak prajurit TNI. Iya, banyak TNI, Pak. Ya kan di depan dia. Sorry, prajurit TNI lebih banyak yang gugur. Iya kan dia Nggak di masuk depan. akal dong. Ya kan nggak di depan. Justru saya bayangkan karena Itu. ini maaf ya, bukan artinya saya berharap personil Polri atau prajurit TNI gugur, saya tidak berharap Iya, begitu. Tapi saya bayangkan karena yang ada di depan adalah Polri, sementara TNI di belakang, kan semestinya yang lebih dekat dengan ujung peluru kan berarti personil Polri. Tapi kenyataannya kan memang Malah TNI lebih ada banyak di gugur. depan. Jadi ketika dia membantu, Tapi di depan. bantunya di depan. Kalau di rumah itu Dalam sama. kondisi linglung itu tadi. Dalam kondisi linglung gitu. Fakta lapangan begitu, Jen. Itu Laksamana. makanya. Ternyata di lapangan di medan tempur di hutan Tidak belantara sesuai Papua itu desain. prajurit TNI paling depan. Paling Tidak depan. sesuai, ya. Kan dia Desain. tidak sesuai desain. Desain dia itu jelas di mana musuh saya itu di PO, jelas itu perintah operasi. Posisi di mana. Begitu sampai sana mungkin komandan lapangan mana musuh saya, cari sendiri. Ya linglung lah. Iya. Karena selama dia berbicara kelompok kriminal, Iya. itu harus cari sendiri, nggak tahu kita kriminal itu di mana. Saya kemarin dengar tuh Kriminal bisa ada jadi rumah kan? waktu penyerbuan itu bukan penyerbuan ya, waktu ke daerah kemarin itu yang meninggal banyak tuh di mana nih? Bukit ya. Ada satu jalan katanya yang mestinya tidak boleh jalan besar kalau operasi militer, tapi karena ngejar kriminal kan dia harus nyari-nyari tuh jalurnya. Iya, kriminal. Akhirnya Kriminal jadi tuh nyari. sasaran empuk Nyari. dari sisi Padahal pemberontak. si militer ini tidak didesain untuk mencari itu. Jelas. Dia menuju Targetnya jelas. Targetnya jelas menuju satu kepastian wilayah. Jadi dia bukan mematikan orang per orang, tapi dia menguasai wilayah yang dikuasai oleh orang-orang ini. Oke, Beda dengan polisi. kita geser nih, Itu. Pak Soleman. Saya manggil Pak Soleman, saya juga Soleman. Saya geser tentang agak mengkhawatirkan buat kami yang buat publik lah ya, mengkhawatirkan. Saya kok merasa atau mungkin apa saya berlebihan, konflik TNI Polri di lapangan ini kok semakin sering ya. Ada terakhir kemarin Kupang ya. Iya, di NTT. Kupang, NTT. Pemicunya bahkan sepele. Di Papua ribut gara-gara rokok, di Kupang gara-gara pertarungan voli, pertandingan voli. Sesuatu yang sepele, tapi begitu kejadian sepele ini kok masif gitu ya. Menurut saya luar biasa lah.
Apa artinya ya itu? Apakah memang kekhawatiran saya berlebihan atau memang ini ada sebetulnya api dalam sekam sih? Dan ini bukan mendramatisasi nih Pak. Ya. Ini saya baca media online lagi. Sekarang dari detik.com. Sentra Inisiatif PBHI Nasional, Imparsial dan Elsa membuat pernyataan bersama. Ini bunyi pernyataan bersamanya kurang lebih adalah penyerangan dan kekerasan mereka sebut dilakukan oknum anggota TNI. Padahal tadi Kang Ule sebutnya setara nih kan konflik Yang TNI. di mana ini? Di Papua apa? Bicara apa ini? Ini Jeneponto. 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 Berkaitan juga dengan Kupang karena tajuk beritanya adalah Imparsial dan kawan-kawan desak Panglima KSAD segera usut kasus di Kupang dan Jeneponto. Ya. Kok tidak ada juga desak Kapolri misalnya, maksud saya begitu. Itulah Pak yang kan kita lihat dari mulai kasus Ciracas. Betul. Ya kan? Betul. Kalau saya ngomong juga waktu itu kan. Ya. Nggak ada Ciracas, nanti ada Ciracas 2 dan 3 dan seterusnya. Kenapa? Banyak. Oh iya, kenapa? Karena saat ini dengan mulai diterapkannya disiplin kepada tentara ini ya kita tahu penghasilannya berapa, bisa-bisa dia dapat berapa. Yang kalau malam dia tunggu di sana, sekarang tempat di sana itu sudah ada yang menunggu. Nah, ini kalau dalam 1-2 hari itu nggak apa-apa. Tapi dalam semakin lama semakin jelas kenapa dia boleh, saya tidak boleh. Nah, ini api dalam sekam, kelihatannya kecil. Ya, bagi militer kamu masuk dia, tapi gerundel. Dia bisa hidup dengan tempat parkir misalnya. Ya. Saya biasanya di situ, sekarang saya sudah nggak bisa. Hanya dia boleh, kenapa saya kok tidak boleh? Nah, ini kan kelihatannya kecil. Ini hampir terjadi di semua wilayah, tapi kita tutup mata aja. Tapi ketika ada hal-hal begini, inilah keluar. Kasus Ciracas saya ingat itu. Ya. Ciracas 2 kali, makanya jangan sampai Ciracas ketiga. Kenapa itu hanya sepele? Betul sepele. Tetapi apa? Sepele ini dari mau tidak mau dari Ada kecemburuan itu ya. ya pasti. Itu banyak dan zaman sekarang, ini gara-gara ini bisa baca. Namanya seorang Bintara. Walaupun dia Bintara zaman dulu nggak ada tahu berita. Ya. Bintara zaman sekarang dia bisa bikin daftar berapa banyak pejabat Polri yang menjabat di luar struktur dibanding dengan TNI. Padahal undang-undangnya sama. TNI apabila menjabat di luar 10 harus mengundurkan diri. Polri juga sama undang-undangnya. Tapi Polri tidak melaksanakan undang-undangnya. Malah ditempatkan semakin banyak. Itu juga menjadi si komandannya kan ngomel aja di depan ketika jam komandan, wih itu banyak ini. Tapi di dalam anak buah, oh iya. Sepele kan? Iya, betul. Nah itu kira-kira dilihat enggak? Sampai satu saat yang namanya Pindad, direkturnya polisi. Dilihat enggak kira-kira itu? Nah, kita cenderung tidak melihat hal-hal yang kecil. Tapi justru hal kecil inilah yang menjadi pemicu-pemicu. Oke. Kita lihat kasus batalion yang di Medan yang dibubarkan itu. Pak Riamisat. Ya. Batalion TNI dibubarkan. Polisi dinaikkan pangkat. Bisa lihat gak? Jadi ketimpangan yang dilakukan terhadap anak buah itu, terhadap anggota, ini kelihatannya tersebar, tapi menyatu dalam ini semua. Oh, oke. Ketika dia baca, jadi sehingga adanya percikan-percikan kecil itu dan lupa militer itu dia dididik untuk esprit de corps. Betul-betul. Jadi masalah saya adalah masalah anak buah adalah masalah saya sebagai atasan. Terkait itulah semana Itu. dengan segala ketimpangan tadi dan kecemburuan yang sebetulnya dari hal sepele, betul. tapi sudah bahasanya menasional kan itu di semua wilayah tadi bahasanya. Mustahil dong komandan sampai ke level panglima Kodam misalnya tidak memahami itu. Dan ketika setiap hari sebetulnya mendapat laporan dari anak buah, lama-lama boleh jadi secara pribadi panas juga ya. Ya pastilah Pak, saya yakin dia pasti, tapi dia masih bisa menahan diri. Tapi ketika membaca tulisannya Pak Kunto, nah ini sudah Pangdam Siliwangi. Iya, Pangdam Siliwangi. Iya. Ini sudah, jangan dilihat itu hanya sekedar
tentara sudah Apa bunyi tulisannya? kan ada, coba baca yang terakhir itu. Terakhir. Itu sangat kritis itu. Itu Siap yang- mengambil posisi. Dia kan harus siap mengambil. TNI Iya, perlu sedikit mengambil posisi. Pakai kata sedikit. ya kan? Jawaban beliau terhadap sebagai Itu. concern terhadap situasi saat Situasi ini saat ini. dan menjelang 2024. Jadi situasi saya kan itu saya bilang, situasi saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tapi itu tulisan yang bisa ditafsirkan berada di zona bahaya loh, Pak. Untuk seorang tentara ya. Untuk orang-orang tentara. Ya, karena apa? Bagi saya dia melihat memang kondisi kita memang sedang tidak baik-baik saja. Makanya dia bilang masih bagus kalau dia mau menulis. Kalau dia berbicara langsung moncong senjata. Nah, jadi tulisan ini sepatutnya Ya, kita nggak apa-apa. tafsirkan sebagai manifestasi Alarm aja. dari keterpanggilan nurani seorang Iya. prajurit gitu ya. Seorang prajurit membuat alarm negeri ini sedang tidak baik-baik saja. Jadi Itu. tidak pantas sikap atau ucapan Jenderal Kunto itu untuk dibungkam. Bisa lah, kan? oh ya salah sekali kalau dibungkam itu senjata bunyi nanti. Sudah segenap Nggak itu. bisa Pak. Seorang bintang 2 kalau sudah menulis begini, Iya. itu artinya dukungan dari bawah itu sudah Masif. masif. Iya, nggak mungkin Dia asal akan nulis. malu tidak bertindak itu. Sebagai pimpinan Ya. komandan. Jadi ini kita harus melihat ini sebagai alarm. Alarm. Kenapa? Tugas TNI kan 3. Menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa. Oke. Ini 3, salah satu terganggu, ya terganggu semua. Dia akan merasa keterpanggilan. Khususnya nomor 3 ya. Iya, melindungi segenap bangsa. Ada keterpanggilan. Lah, padahal dia disalahkan hanya melanggar pasal 37 ayat 2, politik praktis. Apakah kalau bilang begini masuk politik praktis? Nggak Nah. pusing dia. Oh, biarin aja aku melanggar hanya untuk politik praktis. Oh, mati pun juga rela kok, apalagi cuma melanggar politik praktis. Dulu Jenderal Gatot Nurmantio kan harus dikatakan kritis ya. Itu. Semasa aktif pun ya semilir saya bisa menangkap ada nada-nada kritis lah dari beliau. Seorang panglima TNI saja diganti loh. Apalagi Pangdam Siliwangi. Ya Pak, kita lihat aja. Hmm. Apakah gara-gara ini beliau diganti? Kalau itu diganti, wah itu semakin membuat situasi ini semakin jadi ketidak. Sedikit balik ke sejarah Laksamana. Beliau Panglima Siliwangi. Ya. Dalam sejarah Republik kita, Panglima Siliwangi. Kodam Siliwangi itu identik dengan quote unquote sikap kritis Iya, betul. tentara terhadap pusat. Ibrahim Aji juga Ibrahim gitu. Aji AR Darsono. AR Darsono. AR kan Darsono. begitu. Divisi 50 tuh. Seluruhnya. Iya. Sejak masa Soekarno sampai Soeharto kan gitu. Kritisnya Ngeri di situ. Kritisnya Siliwangi itu konsisten. Tapi jangan lupa, saat Pak Darsono kritis itu situasi beda dengan Beda sekarang. sekali. Ya, kita catat itu berbeda, kita paham. Tapi kritisnya sama. Hmm. Kenapa? Ya memang disitulah orang-orang kritis itu ada. Mulai dari mahasiswa, Betul, betul. semua Ya, ada di situ. Sehingga dia pasti sumpah kupingnya tiap hari tiap ketemu. Ya. Belum lagi dimarahi bapaknya paling. Mantan wakil presiden Iya, Pak Tri Sutrisno. pasti sebagai seorang mantan wakil presiden pasti beliau juga melihat situasi seperti ini. Beliau dulu kabais sama saya sama pasti melihatnya. Sesama Pak Tri juga pernah menjadi kabais Iya, seperti pasti sama melihatnya. Laksamana. Saya sejak menjadi wartawan seperti Kang Ya. Uli juga, kami itu selalu punya pandangan tersendiri terhadap TNI. Pada maksudnya kan ABRI. Dan kita melihat apapun kritik, tidak semuanya, tapi banyak sekali pimpinan komandan-komandan dari TNI sekarang ini kita sebut TNI Laksamana yang punya sikap kenegarawanan jelas. Iya. Hari ini kita lihat itu mungkin baru muncul setelah sikap atau tulisan dari Jenderal Kunto barangkali. Iya, karena semua sekarang kan menahan diri. Oh itu. Dia menahan diri karena semua itu punya kesadaran. Sedikit saya berbicara, iya di atas sedikit tapi di bawahnya ini akan betul-betul dia berpengaruh. Saya agak nakal nih. Kalau Itu. sipil yang ngomong kritis, besok kan dihajar buzzer kan. Ya. Saya belum tahu nih. Ketika Pangdam Siliwangi bikin tulisan begini, ada nggak buzzer yang berani nyerbu ini? Makanya itu bagi saya ini alarm. Alarm. Ya, bintang Ini 2. alarm. Bintang. Kenapa? Karena namanya tentara, namanya itu apalagi sih. Tiap hari dia ada secara empirik dengan orang-orang itu, bukan hanya mendengar. Betul. Iya, iya. Kan itu. Hmm.
apakah laporannya bawa, apakah dia jalan-jalan, apakah pasti secara empirik dia sudah mendengar, melihat semuanya, sehingga dia berani menulis itu. Isinya kan semua itu. Ini kenapa? Karena tidak ada pendidikan politik, tidak ada ini. Kan dia juga tidak hanya muncul kesimpulan, tetapi ada 5 masalah yang disampaikan. Ya. Ini loh kondisi yang terjadi sekarang. Saya heran gini, itu. di zaman dulu ketika ada konflik seperti ini, dulu juga ada bahkan antara angkatan kan, beberapa kali terjadi. Begitu bahasanya, begitu damai, itu memang damai beneran. Kalau sekarang tuh, oh damai gitu, tapi kejadian lagi, Ciracas lah gitu. Iya. Ciracas pertama damai, Karena ini kejadian Pak, lagi, kejadian lagi. dulu perlakuannya sama, damai dua-dua diketok-tok. Kalau sekarang kan enggak, hanya satu yang diketok, satu kan enggak. Zaman keharmonisan emas antara Kapolri Tito Karnavian dengan Panglima TNI Hadi siapa namanya saya lupa. Yang Angkatan Udara. Angkatan Udara itu kan sepertinya betul-betul jadi sejoli itu, Pak. Hadi Cahyanto. Di atas. Hadi Cahyanto. Di atas. Di atas. Bawah belum tentu. Makanya di atas itu berupaya supaya kelihatan. Ini supaya tidak berpengaruh terhadap di bawah. Kan itu. Memang di atas ini harus seperti itu. Dia harus memperlihatkan, lihat loh kita ini satu. Tetapi di bawah ini yang tidak selesai. Di bawah ini banyak masalah. Ya, coba jaga parkir. Iya. Itu contoh paling bagus. Betul. Bagi si tentara ini penghidupan. Yang satu melihat ini aturan. Si polisi lihat ini pelanggaran. Gimana coba? Tapi begitu pergi polisi yang nungguin. Bagi dia ini wilayah saya harus saya jaga. Ini menangkap lain. Sersan loh, beda. Dalam tata cara menangkap aturan yang seperti itu. Itu. Jadi kalau waktu itu kan di ILC kan saya bicara waktu itu. Ya. Ya kalau memang itu ya harus kita memperlihatkan kalau angka 5 1 3 yang 1 2, jangan 4 dan 1. Kalau 3 2 itu masih bisa diterima. Tapi ini 4 dan 1. Pak, serius nih. Nah, Kalimat singkat dari Pangdam Siliwangi. TNI maju sedikit. Itu sebatas alam berpikiran Jenderal Kunto atau mewarnai batiniah seluruh prajurit TNI? saya yakin seluruh TNI seperti itu. Tidak beliau menyampaikan itu karena sudah tidak tahan menahan desakan Oke. dari bawah. Jadi aspirasi prajurit lah. Ya. Desakan itu sudah tidak kuat ya. Karena ya saya bisa mengerti kalau beliau pertama Siliwangi, kedua dia mewarisi itu. Iya, bapaknya ya. Iya. Iya, itu mewarisi itu sehingga memang yang lain mungkin bisa tahan, tapi untuk beliau Kalau itu nggak udah salah, sulit. ipar beliau juga Jenderal Remizard ya. Makanya, jadi ini kanan kiri ke rumah kena bapak, ke sini kena ke bawah kena anak buah, ke samping kena kawan. Tidak bisa ditafsirkan sebagai ini nada-nada TNI mau mengaktifkan kembali dui fungsi. Ada Pak, saya sudah merasakan dui fungsi ini sudah berlalu bagi militer itu. Dia sudah hidup dengan alamnya. Kan berapa satu generasi? Kalau saya bilang satu generasi 25 tahun. Iya. Udah selesai Iya lah. kan? Dui fungsi tahun berapa itu sampai? Sudah berubah. Sudah tahu. Jadi tidak perlu ada keraguan atau kecurigaan lagi terhadap Tidak ada. kemungkinan Kalau fungsi dihidupkan kalau lagi. itu sudah tidak ada. Hanya satu bagi militer. Dia harus melihat itu ada keadilan. Oke. Itu saja. Tadi dia. Sekarang keadilan itu tidak ada. Jangan 4-1 dong, 3-2 Iya, lah. 3-2 lah kalau ada. Saya kira ini Jangan 4-1. kalau ngelihat nuansanya Pak Kunto ya, tulisan itu saya baca, saya pahami. Mungkin bukan sekedar proporsi ya. Tapi saya ngelihat dia betapa muaknya gitu, pengalaman empiris ya. Bagaimana penyalahgunaan lembaga untuk kepentingan-kepentingan politik ya. Bagaimana institusi dipakai untuk kepentingan kampanye dan seterusnya dan seterusnya. Banyak. Makanya zaman sekarang itu jangan dilihat mereka itu buta. Betul. Iya kan? Betul. Ketika dia pasti dia ini panglima kok tidak dapat perintah. Pasti ini orang DPR ini ngerti apa enggak sih? Ya, pasti. Kan itu. Gantian saya mau tanya. Lembaga apa itu tadi yang disalahgunakan? Karena kan tadi nanya saya. Karena saya gantian. coba.
Misal lah ya, misal kalau buat saya yakin Panglima ngelihat misalkan sebutlah perangkat pemerintah dalam tanda petik dimanfaatkan untuk kampanye Oke. calon pemimpin tertentu atau partai tertentu, yang akibatnya kan membelah wilayah dia dong, masyarakat di wilayah 2. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pelanggaran kan saya menarik banget itu, saya lupa mengutip bukunya siapa gitu, pasang bendera bukan sekedar pasang bendera. Bendera kampanye itu bukan sekedar pasang bendera kampanye, tapi di situ ada emosi yang berakibat membelah bangsa ini. Buat saya itu menarik tulisan dari seorang panglima. Yang pertanyaan saya tadi, Mas Reza kan nanya ini suasana kebatinan TNI atau tidak. Pertanyaan saya, dalam konteks pemilu, TNI netral nggak ya? Pemilu dan pilpres. Pilpres dan pemilu. Kalau TNI, saya kan TNI netral. Tidak akan netral. Netral. Netral kenapa menggeleng kok? Bukan. India, pernah di India. Oh gitu. Karena bagi TNI itu dia enggak punya pilihan, siapa aja sama aja, aku juga begini kok. Enggak ada pengaruh juga, mau ngapain juga sama aja. Tidak ada pemikiran bahwa misalkan dalam konstruksi berpikir TNI seperti ini, mengurus bangsa seperti ini, maka sepertinya konsep ini cocoknya dengan calon tertentu. Enggak, kalau dia enggak pusing. Tugas saya ini udah dijamin undang-undang. Iya, udah jamin melewat dari sini ya urusan sama saya, enggak ya udah. Oh, dia nggak ada urusan. Hanya nggak ada lagi dia mau ini ke sana enggak. Enggak ada. Sudah jauh beda zaman saya lulus sama itu kan saja ngomong. Sudah. Itu malah yang banyak berpikir justru yang sudah purnawirawan. Yang purnawirawan ini ketika itu kan Tapi apa? Kalau purnawirawan tidak terikat undang-undang Bukan. kan? Ketika dia berdinas situasinya kan masih seperti itu. Betul. Sekarang mereka purnawirawan, nah dia masih menilai dengan situasi waktu dia berdinas. Sedangkan adik-adik yang sekarang, karena dia tumbuhnya juga sudah Dalam seperti itu, ya sudah dia. Pandangan- Tapi ya itu tadi harus Iya. profesional beneran. Oh. Ketika dia melihat ada yang tidak profesional, disitulah hatinya mulai. Artinya mereka dengan pandangan dan sudut pandang mereka saat ini, perwira yang sekarang ini di TNI, dalam pandangan Laksamana, mereka masih dalam koridor. Ya, masih dalam koridor. Masih dalam koridor. Tapi yang terjadi seperti sana, berarti dia sudah melihat banyak hal-hal yang sudah melanggar aturan yang kita buat sendiri. Contoh itu tadi. Yang paling jelas yang dilihat selalu kan temannya polisi kan. Iya. Paling jelas yang dilihat itu. Ya bagaimana undang-undang mengatur dua-duanya harus keluar, harus pensiun dini, tapi tentara melaksanakan itu dengan baik, polisi tidak. Di dalam menulis LHKPN, tentara dengan 100% saya yang tukang ngawasi, polisi dengan enaknya bilang, wah kita kan hanya nulis gitu-gitu aja. Ini kan kelihatannya yang disampaikan itu beberapa perwira Polri itu kecil, tapi itu menusuk kepada yang kita setengah mati, ini kok begini. Nah itu. Ya. Jadi ketimpangan inilah yang membuat si tentara ini melihat kalau kita mau sama-sama, ya sama-sama. Ikat pinggang, ayo ikat pinggang sama-sama. Saya juga sudah biasa dengan itu. Tapi jangan sampai kita dituntut begini, ini dituntut begitu. Ada apa-apa kita yang depan. Seperti Papua tadi. Ya seperti Papua tadi. Kan itu. Nah, kemarin itu beredar, saya baca. Atau sebaliknya sebenarnya. Silakan. Kesannya bagus, TNI netral. Tapi kalau situasi sengkarut, TNI bukannya harus menunjukkan keberpihakan? Mau ndak mau, kalau situasi nggak benar, nah tinggal dilihat apa ini situasi yang seperti apa yang membuat dia harus menahan. Kan bagi TNI kan kalau ada perbuatan pembakaran pun segala macam kan itu. Tapi kan itu maksudnya gangguan apa? keamanan, bukan gangguan. Nah, lagi-lagi sepanjang sudah pasti yang duluan kan normal mode-nya kan Polri. Betul. Normal mode-nya. Nah, normal mode ini seberapa normal mode-nya ini? Oh, ukurannya di situ. Ukurannya kan itu. Subjektif dia kan. Ya, di situ. Itu. Saya terpukau dengan tulisan Pangdam Siliwangi. Itu 5 alasannya kan Iya. Clear. Tapi maaf kata, Pak. Maaf kata.
Panglima TNI saja mengatakan siaga tempur, tidak ada respon dari Jakarta. Apalagi tanda petik hanya level Pangdam Siliwangi. Yang bagi dia yang penting saya sudah berbuat. Baik, respect saya. Yang penting saya sudah berbuat dengan 5 alasan ini. Selemah-lemahnya iman Dia, berubah lewat hati kan. Hati. Ini Iya, lebih itu dari selemah. hati. dia sudah melihat itu. Pertanyaan saya justru mantan Kabais Soleman B. Ponto akhir-akhir ini sangat terbuka bicara. Apakah kegelisahannya sama? Aman ya? Sama. Kayak frustrasi juga. Sama. Frustrasi apa gelisah? Bukan. Saya tidak tahu bicara dengan siapa untuk membenahi bangsa ini. Pernah bicara dengan DPR? DPR. Kalau saya mau datang kan kamu siapa? Kalau diundang kan tidak. Iya. Nah, Bukan, atau dengan individu DPR mengutarakan pemikiran-pemikiran itu? ada 1-2 tapi ya Gak ada reaksinya? Gak sampai ada. gitu aja. Tadi Kalau dengan mana saya sudah, KSP udah, KSP sudah, TNI TNI apalagi? apalagi. Ada jauh dari TNI. Iya. Jadi Artinya semua buntu nih kan, semua buntu. Makanya karena buntu, podcast aja deh. ya sudah kita podcast. Iya. Kan podcast masa dari sekian banyak orang nggak ada yang Iya. terpengaruh kan itu. Betul. Karena Kerjaan saya- intelijen kan salah satu mempengaruhi orang. itu dia Pak Soleman. Masih ingat tidak ketika bingkai peristiwanya begini, istana dikepung meriam dan Iya. oleh Jenderal Nasution. Waktu itu mungkin belum jenderal ya. 59. 59. Ya, Pak Nasution. Situasi serupa kemungkinan akan berulang sebagai manifestasi perkataan Nggak, Jenderal Kunto kalau maju itu sedikit. dia tidak akan sampai mengerahkan ini senjata. Itu ekstrim sekali Itu ya. sangat ekstrim. Hmm. Itu enggak ada. Di Indonesia sejarah tidak ada tentara pernah kudeta. Makanya jangan dipaksa kudeta kan. Dan saya tidak. Kita harus bawa itu. Jangan dipaksa. Karena apa? 3 itu tadi. Menegakkan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa. Ketika ini tersentuh salah satu, sudah pasti dia akan wajib melaksanakan itu, melindungi dari 3 ini. Tidak bisa ditawar. Nggak bisa ditawar. Kalau ditawar dia akan merasa berdosa seumur hidup gitu. Karena itulah desainnya. Itu desainnya. Pak Soleman, kalau ternyata di level pusat atau nasional begitu, konstelasi seperti sekarang, Pilpres Pileg 2024 di depan mata, kelihatan semuanya sibuk udah ke arah sana, fokusnya bergeser ke sana. Iya. Papua masih juga menggelora. Tiap hari prajurit TNI mati di sana atau gugur. Sementara desain TNI tidak untuk dimodifikasi. urusan law enforcement. Iya. Faktanya di lapangan, bahasanya jadi umpan pelurunya pemberontak itu. Apa yang kita bisa harapkan terjadi bulan-bulan ke depan sampai nanti mungkin Oktober udah semuanya udah sibuk mau pilpres ini. Ya itu dia yang kita takutkan dengan begini terus, tentara makin habis satu persatu, terus dunia internasional melihat juga pembiaran, kan pembiaran bisa saja terjadi. Kan bisa rugi kita. Ya, Dan memang rugi karena besar. pembiaran itu secara image Betul. Indonesia dengan mudah pelanggaran HAM loh, kayak kasar gitu. Ya memang karena ya inilah kita kan selalu bilang apa sih pelanggaran HAM kan itu menempatkan orang pada situasi yang tidak mendapat kemungkinan untuk mendapatkan pengadilan itu kecil, itu kan pelanggaran HAM. Iya. Bukan hanya hak untuk hidup, tapi hak untuk mendapatkan keadilan. Ketika dia tentara tangkap, hak untuk keadilan kan jadi kecil kemungkinan. Ya. Itu pelanggaran HAM. Karena memang itu tugas polisi ya. Nah itu dia. Nah, mungkin saya bias nih Pak, dengan segala keterbatasan yang saya punya, hampir bisa dikatakan setiap hari saya menyimak diskusi tentang Polri. Ya. Kepercayaan terhadap Polri meningkat, intinya adalah penguatan kepada institusi Polri. Tapi terus terang sunyi senyap perbincangan dari masyarakat sipil tentang penguatan TNI. Betul tidak ya persepsi saya? Betul, karena TNI mau dikuatkan apa lagi sekarang? Disuruh patuh dan taat, dia sudah patuh dan taat. Mati pun di makam pahlawan suruh baris, dia masih baris. Terus mau suruh apa lagi sekarang? Semua dilakukan loh. Coba cari apa yang tidak dilaksanakan
Ketika dalam dibilang kamu kalau menjabat di luar 10 ini alih status. Artinya sikap itu profesional dong. Ya profesional. Makanya saya bilang, sekarang coba Konsepnya tunjukkan sama konsisten, saya kan? kan, yang mana yang dia tidak konsekuen. Ketika Panglima tidak memberhentikan Bakaunas, saya kan ribut. Kenapa itu tidak dipecat itu? Kenapa? Karena memang selama ini itu konsekuen dijalankan, undang-undang dijalankan, semua dijalankan. Terus kita mau bilang yang mana lagi sekarang? Ayo coba cari. Jadi centeng di pinggir udah, walaupun itu untuk kehidupan tambahan juga ditinggal. Tapi dalam konteks media, saya nanya, dalam konteks media, semua ini kan, Pak Sulaiman tadi bilang semua sudah dijalankan. Di dalam konteks media, ketika ada sebuah peristiwa atau ketika ada sebuah statement, media cenderung dalam tanda petik, saya sih ngerasa terkesan negatif ya. Ya, karena dia tanya sama tentara yang malas bicara, coba suruh tanya sama saya. Nggak bisa kayak tadi tuh kasus Diane Ponto, LSM lah ya, LSM nyuruhnya tentara doang. Tidak. Makanya karena ketika dia mau wawancara tentara itu untuk bicara hanya satu Kadispen. Di luar itu enggak. Jadi malas mungkin dia mau ke Kadispen. Makanya bila sudah kalau memang Kadispen itu tanya saya. Kita tak kasih tahu. Daripada cari, karena tentara itu enggak bisa sembarang orang ngomong. Iya, betul. Enggak bisa. Kita juga tidak bisa melihat hal itu tiba hari tiba akal kok dia yang dikejar. Enggak bisa. Ketaatan itu jadi seperti pedang bermata ganda ya. Di satu sisi ketaatan itu menunjukkan sikap Kaku. istiqomahnya, Ya, TNI betul. kan? Istiqomah artinya setia betul. di jalan kebenaran. Betul, ya. betul. Tapi di lain sisi jadi terkesan kaku sehingga Dan tidak susah. bisa beradaptasi terhadap Ya. situasi yang menurut saya parah ini. Gitu. Ya memang desainnya begitu. Kalau dia seperti itu, ya sudah. Makanya kesalahan fatal kita ketika kita mengatur tentara dengan undang-undang. Kenapa fatal? Lah justru membuat tentara jadi kaku itu tadi. Coba kalau nggak undang-undang, dia bisa fleksibel. Mana ada di dunia itu militernya diatur oleh undang-undang? Oh ya? Nggak ada. Militer itu diatur dengan doktrin, bukan diatur dengan undang-undang, sehingga bisa berubah, manuver bisa. Coba akibat diatur oleh undang-undang, katanya presiden panglima tertinggi. Iya, betul. Kalau panglima tertinggi kan bisa memerintah sesuka hati kan? Buktinya undang-undang membatasi, presiden hanya bisa memerintahkan tentara untuk melaksanakan operasi militer selama 2 hari. Undang-undang tuh. Ya? Itu undang-undang. Itu semacam pemasuk. Berani enggak? Itu operasi militer 2 hari itu apa sih? Ya dia mulai 2 hari datang ke sana, masuk ke sini sudah selesai. Belum ketemu lawannya udah selesai. Bukan, maksudnya sih pembuat saya Nggak tahu yang bikin dulu. Ya itu DPR kan yang buat. iya, maksudnya pembuat undang-undang dari 2 hari itu maksud kamu, apa ya? Primbon. Apa yang di otaknya mereka Nah, waktu itu? itu yang saya bilang. Ketika kita membuat otaknya kan waktu itu membuat TNI itu masuk kerangkeng. Iya, betul. Back to barak. Back to barak. Itu Tapi kan back to pasca barak itu bukan reformasi. begitu jadinya. Ya. Sampai panglimanya pun tidak bisa merintahkan TNI. Bahkan Betul. panglima dia penguasa tertinggi. Tetapi hanya bisa memerintahkan untuk melaksanakan operasi militer selama 2 hari. Setelah 2 hari dia harus stop laporan DPR. 2 hari nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya 2 hari itu operasi militer. Cuma datang, observasi, masuk hutan, sehari Pulang sudah selesai, pulang. lagi. Itu. Cuma satu step saja, observasi doang itu baru, Iya. Pak Sulaiman. Dia harus didukung oleh DPR dan Nah, baru nanti selain itu baru DPR dan pemerintah dan ini Menko Polhukam, siapa lagi? Itulah mereka yang membuat kebijakan dan keputusan politik negara. Termasuk untuk operasi militer, Ya, untuk operasi militer Jangka perang panjang. maupun selain perang, pernyataan ya perang itu. di situ pasal 7 ayat 3 itu yang membatasi. saya oke dalam konteks BAIS ya, Badan Intelijen Strategis, kan ada jangka pendek. Permasalahan jangka pendek kita apa sih sesungguhnya sekarang? Nggak tahu sekarang. Enggak, menurut saya. Enggak. Ya kan? Kan ilmunya. Kalau Bais saat ini Menurut Pak Sulaiman apa? karena situasinya Berbeda. ini kan berubah-ubah. Tapi menurut Pak Sulaiman apa sih jangka Nah, pendek? kalau kita jangka pendek biasanya ini teroris, separatis, itu kan terus ada ini Tiap hari ya. yang itu berubah terus kan karena sel-selnya kan masih hidup terus itu jangka pendek Pemilu tuh jadi Yang- apa enggak yang- sih menurut Pak Sulaiman? yang bisa
Kan jadi katanya sudah mulai jalan. 2024 yakin tuh ya secara intel. Itu Kalau jadi sih jadi, tapi apakah berlangsung secara demokratis, secara fair, itu yang Nah, jadi itu. tanda tanya. Dari Pangdam Siliwangi ada juga alarm tuh, Iya. Kang Reza, Ya. terkait dengan pelaksanaan pilpres. Ada sikap di sana. Maaf kata. Silakan berkontestasi katanya Iya. kan gitu, tetapi harus kira-kira maksudnya fair lah. maka jangan sampai gara-gara itu bangsa ini terbelah. Ya contohnya lah, Kang Ule. Pertemuan di istana antara presiden dengan parpol koalisi minus Nasdem itu kan menurut saya konsolidasi menuju Pilpres 2024. Tetapi fairness-nya dipertanyakan. Kenapa Nasdem nggak diundang? Kenapa Nasdem nggak diundang? Lalu Kenapa ada- menjadikan istana sebagai markas lalu pemenangan? ada yang menuduh presiden cawe-cawe dan Iya. cepat dibantah itu sudah oleh istana. Ya susah lah. Mau bantah apa udah kenyataan seperti itu kok. Oke. Pak Soleman, dari saya ini terakhir pertanyaan terkait dengan Papua. Apakah berarti untuk bisa cepat diselesaikan persoalan sekarang ini, khususnya penyanderaan pilot dan penanganan serta penyelesaian akhir bagi kepentingan NKRI kita atas pemberontak yang sebenarnya disebutkan KKB, sesungguhnya OPM mereka, pemberontak, Dissident Armed Forces. Ya, Dissident Forces. Sesungguhnya harus operasi militer total, di mana militer TNI yang berperan sehingga itu selesai, ataukah dengan desain yang seperti ini yang nggak jelas tapi atau linglong tadi ini? Harus dipisahkan antara kita mau menyelesaikan Dissident Armed Forces atau menyelesaikan pembebasan sandera. Ini dua hal yang berbeda. Berbeda, Oh, tuh, oke. setuju. Dua hal yang berbeda. Mana yang harus di ini? Kalau pembebasan sandera, maka negosiasi, tidak ada jalan lain. Oh begitu justru. Itu negosiasi, tidak ada operasi militer untuk pembebasan sandera, itu gak ada cerita itu. Kecuali pesawat terbang yang Ya, kita ya. lakukan Woyla. di Woyla. Kalau itu bisa, kenapa? Don Muang. Sudah tahu, oh di situ, Iya. di pesawat itu Iya. berapa orang, baru bisa operasi. Tapi kalau dia di hutan seperti itu, nggak bisa. Ini dari pengalaman Pak Soleman sendiri, Iya, ada pengalaman. negosiasi. Mungkin pernah Pengalaman dilakukan dulu negosiasi. sebagai kabar Sinar Kudus kita Oke. negosiasi. Oke. Lalu takbut yang Iya. beberapa kali ditangkap Abu Sayyaf, Iya. itu juga negosiasi. Waktu soal Aceh Itu. dulu negosiasi nggak tuh, Di Pak Aceh Soleman? negosiasi juga. Oh, Aceh itu beberapa kali negosiasi kan, kita koha negosiasi. Itu negosiasi. Nah itu kan negosiasi juga. paling kan- Aceh berubah kemudian menjadi Negosiasi juga itu MOU Helsinki juga Ya, negosiasi. panjang ya itu. Itu memang Itu berapa tahun sih dulu? negosiasi kalau cuma MOU, kalau Helsinki sih pendek itu. Bukan. cuma. Untuk sampai ke situ. Tapi ya. untuk sampai ke situ ini wah, Panjang itu ya. long winding road itu panjang. long winding. Pak Soleman Iya. ikutan sangat terlibat di sana Saya ya. terlibat di Helsinki. Jadi setelah ada pengalaman-pengalaman kegagalan Koha, kegagalan. Iya. Jadi kegagalan-kegagalan yang awal itu kita pelajari. Itu zaman Menko-nya Pak Widodo bukan? Iya, Pak Widodo. Pak Widodo ya. Ini apa sih yang membuat dia gagal? Nah, kita pelajari. Oh, itu Pak Widodo sama Pak Angkatan Udara, Pak Yusuyanto, Joko Suyanto. Joko Pak Suyanto. Joko Sianto, Pak Joko kemudian. Jadi dari situ kita pelajari. Nah, ini baru kita bawa waktu di Helsinki. Ini kita laksanakan ini. Jadi apa kesalahan-kesalahan ini jangan sampai terulang di Helsinki ini, MOU ini. Bagaimana menerapkan MOU-nya? Apa ketika Koha salahnya di mana? Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama. Nah, kebetulan untuk Helsinki ini saya ngikuti dari nol. Tadi saya mengikuti kesalahannya di mana, saya membuat isinya, saya mengimplementasikan, saya ikut. Sebentar Pak Soleman, Sampai selesai. kesalahan itu pernah ada yang signifikan nggak diakui secara internal? Ada. Signifikan sehingga merugikan akhirnya. Misalkan begini, polisi ini waktu tim ini masuk sampai mengambil pekerjaan polisi. Jadi ketika terjadi kriminal, ini tim ini yang menangkap, memerintahkan polisi menangkap. Nah, begitu di Helsinki kita pisah. Oh, ini pelanggaran terhadap MOU atau pelanggaran terhadap undang-undang. Oke. Oh, Nah, itu. clear itu ya. Jadi clear. Nah, waktu Koha ini tidak clear ini. Ini dia pelanggaran undang-undang atau pelanggaran terhadap MOU. Nah, begitu di Helsinki jelas. Kalau MOU saya yang berurusan.
Kalau dia undang-undang mari kita Dari serahkan ke pandangan kami polisi. sebagai dulu Kalau ini praktisi itu. media itu pencapaian hebat Helsinki, pencapaian hebat. Karena Pencapaian kita hebat. sudah pelajari Iya, Kang, ya? dan saya bisa cerita banyak karena saya mengikuti dari nol. Terus sampai saya ikut membuat sama Pak Bambang Darmono itu sampai Darmono. Ya. selesai. Sampai selesai. Tapi selesai mereka sudah pada pulang, saya masih terus tertinggal di sana. Jadi mulai dari 2005 sampai 2008 saya baru pulang, 3 tahun saya. Jadi mengawal sampai selesai. Artinya dalam konteks kompromi lah ya. Kalau Aceh bisa, kenapa nggak bisa? Justru Papua juga bisa itu. dong. Memang yang menjadi kesulitan di Papua itu adalah kita bertanya mau bicara dengan siapa di Papua, Oh iya iya. Betul. ya kan? Karena terlalu banyak orang. Betul. Suku. Ya, kalau di Aceh jelas kita berbicara dengan Gam. siapa gam, petempur. Nah barangkali di Papua kita harus cari petempurnya siapa dulu baru bisa bicara. Kan itu. Iya. Jadi ketika Make sudah ada sense, pertempuran, make sense, iya. baru dia hero-nya keluar. Mhm. Nah dengan dia kita berbicara kalau mau. Tapi kalau sekarang semua merasa memiliki Papua, sehingga susah mau bicara dengan siapa kalau kita mau menerapkan apa yang terjadi dengan Helsinki. Oke. Itu. Sebentar, saya tanya ini yang terakhir dari saya soal pilot. Saya tuh bingung ya. Pilot itu disandra, tuntutannya kan ada tuh ya. Tapi di sisi lain saya dapat informasi pilotnya baik-baik saja, kok ketawa-ketawa gitu. Kelihatan happy Iya, di foto. kalau lihat di foto kan happy-happy saja. Iya. Makanya kita bisa menilai jangan-jangan ini ada konspirasi, dia memang pura-pura disandra. Nah, kalau disandra dia masa dia enggak punya asuransi? Dia dapat asuransi jiwa, asuransi pesawat. Kan masuk ke wilayah bergolak seperti itu pasti tidak ada asuransi. Nah, itu. Kalau enggak ya salah sendiri kenapa kita mencurigai itu kan? Iya. Karena masuk dulu waktu saya masih kolonel di Bais, siapa saja yang masuk Papua pilot-pilot asing itu kita daftar, kamu mau kemana, kita cek dulu antecedennya. Dulu dia ini pernah ketemu siapa aja, jangan-jangan dia di belakang pernah ketemu orang-orang ini. Oh. Iya kan? Sehingga datang ini hanya backdoor aja, dia sudah ketemu, dia biar kelihatan ini diculik, padahal dia sudah pernah ketemu. Kan bisa saja. Ya, Itulah sebabnya dulu kalau mau masuk, nah, saya 10 tahun kolonel, tugas saya yang mencatat orang-orang masuk. Setelah mencatat, dikira kan hanya mencatat. Tapi kita cek antecedennya. Ini orang ini dulu pernah masuk. Kita cek asalnya dari mana, bagaimana dia selama ini. Misalkan pilot, dia pernah kerja di mana aja, berapa lama, Ya. siapa aja yang dia pernah berhubungan. Nah itu, jadi kita lihat. Selama kita cek ini, kita tahan berapa hari baru kita kasih izin. Nggak terpikir oleh saya. Iya kan? Iya. Setelah dia dikirim ke sana baru kita kasih tahu ada pilot ini, dia ke sana, dia masuk. Itu kerjaan saya selama 10 tahun kolonel, itu kerjaanku. Itu. Sebenarnya kerjaan sepi itu ya. Ya Pak kerjaan Sulaiman. sepi, ya. Nggak banyak orang yang mau melakukan itu. Sunyi bukan sepi. Sunyi. Iya kan dan Tapi itu bukan senyap. memang pekerjaan-pekerjaan sunyi dan tidak boleh diketahui orang. Betul. Iya. Jadi ketika saya menghubungi orang-orang itu kan juga dia harus tidak tahu bahwa saya sedang mencari sesuatu. Iya kan? Hanya saya yang tahu yang apa yang sedang saya cari. Dia tidak boleh tahu saya sedang cari apa. Ini kesini lagi nyari apa, Pak? Di sini. Iya. Lagi cari kamu deh. Kalau di sini kita supaya kita mengedukasi bangsa ini lewat sini kan itu. Mantap. Apa Keren. lagi coba? Keren Pak Sulaiman. Keren Pak Sulaiman. Siap. Itu. Ini Ya, Mas. bagi saya pribadi satu kesempatan dapat insight yang buat saya invaluable. Nggak bisa ya. Saya tanya lagi boleh ya? Silakan. Oh, Wah. siap. Nggak masuk partai, Pak. Nah, kalau kita masuk itu, kita akan terperangkap di situ dan kita harus tunduk kepada ketua partai kan? Iya. Iya kan? Keren sekali. Oke. Makin keren. Ya. Siap. Pak Sulaiman makin keren gitu. Mas Reza silakan. Jadi di kita masih belum bisa, Pak. Ketika saya menjadi pejabat, maka itulah akhir dari pengabdian terhadap partai kan belum sampai kita di situ. Kalau di luar kan begitu. Ketika Ya, saya menjadi betul. presiden, Iya. itulah akhir pengabdian terhadap partai. Iya. Maksudnya di Indonesia Pak Jokowi nggak begitu ya? Belum. begini Pak. Mengapa Udah Pak jelas Jok- petugas Bukan. partai. Mengapa jadi begitu? Bukan salah Pak Jokowi. Bukan salah Pak, Bukan. bukan salah Pak SBY juga. Bukan salah undang-undang dasarnya.
Kenapa di Undang-Undang Dasar itu presiden dipreteli membuat undang-undang? Dulu presiden membuat undang-undang, sekarang yang membuat undang-undang DPR. Dulu presiden yang membekukan DPR, sekarang nggak bisa DPR yang membekukan. Dulu yang namanya kekuasaan ada di tangan rakyat dilaksanakan oleh MPR, sekarang nggak ada. Dulu kan kekuasaan di tangan rakyat dilaksanakan oleh MPR. MPR memberikan mandataris kepada presiden. Betul. Sekarang tidak. Kekuasaan di tangan rakyat dilaksanakan melalui DPR. Melalui undang-undang siapa? Nggak jelas. Sehingga DPR itu too powerful. Sehingga DPR sekarang powerful. Makanya presiden sekarang itu bukan presiden Pak Jokowi, ketua partai lah yang berkuasa di negeri ini. Indonesia kita bubarkan di mana? Indonesia itu berada di MPR. MPR terdiri dari utusan golongan ditambah partai kan? Itulah keindonesiaan. Sehingga nenek mama kalau yang di Padang itu masuk dia di MPR, tidak dipilih. Lah orang kayak saya kan cuma satu. Bagaimana bisa ini kan tetap kalah. Tetapi dengan zaman sekarang jumlah yang menentukan, bukan kualitas, kuantitas. Ini yang terjadi sekarang. Makanya presiden tidak bisa apa-apa. Bukan salah presiden ya. Bukan. Memang undang-undangnya begitu. Karena undang-undangnya begitu. Oke. Itu. Jadi kalau memang itu kita harus kembali ke, jadi founding father kita memang hebat. Keindonesiaan itu ada di MPR. MPR kita bubarkan. Sadar enggak kita coba? Di situ padahal penyeimbang antara partai dan nenek mama, orang-orang pinter dan lain-lain yang mewakili utusan golongan cendekiawan segala macam di MPR lah mereka. Kan masih ada. Nggak ada Pak, MPR itu hanya DPR dan DPA, nggak ada lagi. DPD. Iya, DPD itu kan pilihan, bukan penunjukan, bukan apa bedanya. Kalau itu penunjukan, jadi orang-orang yang ditunjuk. Inilah yang menjadi penyeimbang partai. Sekarang enggak Pak, sudah partai terbuka, yang banyak yang menang, padahal yang banyak ini penyanyi. Sehingga cenderung mereka cenderung hasil dari transaksional kan jadinya. Sudahlah itu Pak, karena itu urusannya dia. Tapi karena pengetahuannya dia lahir dari penyanyi, begitu ini harusnya dia memutuskan bingung. Oke. Lah, padahal dia memutuskan negara lu ini. Ini karena keterbukaan kita seperti gitu. Jadi sekarang yang nggak usah sekolah-sekolah pinter-pinter, di pinggir jalan aja, yang penting banyak. Padahal banyak belum tentu benar, tapi di kita banyak pasti benar. Inilah lebih mengedepan kuantitas tadi. Sekarang kita kan itu yang terjadi. Bukan kualitas. Tapi kan pilihannya itu diktator mayoritas melawan tirani minoritas. Ayo bagaimana? Realitasnya kan begitu. Yang tirani minoritas. Ya sekarang akhirnya kan ujungnya bagaimana dia. karena itu coba kalau aturan kita itu masih seperti dulu, MPR masih ada orang-orang yang ini kan enggak. Enggak mungkin, masih orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya itu banyak. Iya banyak. Tapi sekarang orang-orang sudah selesai dengan dirinya, enggak mungkin bisa harus dipilih rakyat. Kuantitas. DPD, DPR semuanya kuantitas. Tapi kan kalau ditanya kita mengeluhkan itu Pak, tapi kan itu akibat dari orang-orang seperti Bapak yang menghindari politik. Maka politik diisi oleh orang-orang buruk. Enggak, saat itu. Kalau orang-orang dulu kan tidak Pak. Ada militer, ada posnya, ada posnya. Ya, kan ada. Fraksi TNI. Iya, tapi ini kan dibubarkan. Iya, betul. Nah, oke, kita ikuti pembubaran itu. Nah, berapa tahun sekarang dibubarkan? 2002. Iya. 25 tahun kan? Iya. Satu generasi berlalu. Nah, sekarang kita udah mulai rasakan. Di mana Indonesia ini? Siapa Indonesia nggak ada. Iya. Karena keindonesiaan itu ada di MPR, kita bubarin sendiri. Jadi kembali Jenderal, terakhir sekali Laksamana, Indonesia sedang tidak baik-baik saja sekarang ini. Kita. Ya mulai dari undang-undang dasar sampai ini yang tidak baik-baik saja. Kita kan itu. Kita yang celakanya bayangkan, Polri itu adalah salah satu alat untuk membangun budaya bangsa dalam kepatuhan terhadap hukum, budaya hukum. Iya. Tapi tidak dibiayai oleh negara APBN. Saya baru menyadari itu sekarang dalam diskusi dengan Laksamana. Apakah ini satu hal yang saya baik? baru enggak. Coba. Ini kan artinya ngebayangin kalau kayak gitu kan, berarti kan polisi harus di bawah departemen supaya dibiayai APBN. Tidak harus.
Dan kan dia bisa APBN lewat kepresidenan apa. Itu terserah nanti mau ditaruh di bawah suatu kementerian ataukah yang jelas aturan perundangannya harus Oh, di dalam tertulis, undang-undang. ya, bahwa Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya dibiayai oleh APBN. Berarti perlu ada revisi terhadap undang-undang kepolisian Ya. kita. Oke. Karena yang ada di situ hanya Kompolnas. Yang saya heran kenapa Kompolnas masuk, kok Polri nggak masuk ya? Kang Reza, silakan Kang Reza. Pak, 2024 seperti apa presiden yang terbaik bagi TNI? Pantas nggak Nah. saya bertanya begini? Pantas. Jadi bagi TNI itu adalah presiden yang bisa atau yang melaksanakan nilai-nilai yang ada di negeri ini. Nilai-nilai apa? Ya nilai-nilai yang ada Pancasila 1. Dia bisa menerima perbedaan. Nilai itu kan, nilai Bhinneka perbedaan. Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang paling mendasar saat ini kan. Bisa enggak? Dia bisa menghormati perbedaan-perbedaan. Itu satu itu aja. Kalau itu bisa kalau kita menghormati perbedaan, tentu perbedaan itu dengan hak-haknya masing-masing. Kriteria berlatar belakang sipil atau berlatar Enggak, belakang militer? tidak mau sipil militer itu tidak ada masalah. No issue lagi, Pak. No issue. Itu no issue. Sipil itu no issue. Yang menjadi isu apakah dia ini bisa memegang nilai-nilai nilai dalam berbangsa dan bernegara ini. Keindonesiaan kita tadi tuh. Ya, Bagaimana mengukur seseorang itu dia megang nilai-nilai ke Indonesia? kelihatan dari keputusan-keputusannya kan bisa kelihatan. Kalau dia bekas pejabat publik. Ya justru itu nanti disitulah. Misalkan coba bagaimana apakah Pak Presiden ini akan punya toleransi terhadap misalkan bupati sana yang melarang terang-terangan seperti itu. Oh, oke. Ya, kemana anunya dia? Sikapnya itu kan kelihatan, empirik. Lalu bagaimana misalkan pendirian seorang pemimpin itu ketika melihat undang-undang pemerintah daerah Sumatera Barat. Nah ini kan yang nilai-nilai semua yang ada di dalam. Iya, betul. Ini kalau nilai-nilai ini dilanggar, nanti yang ke timur yang lain-lain juga akan nilai ini. Ini yang begini nih yang harus dijaga nih, nilai-nilai dasar ini. Artinya, Itu yang kemarin saya bicara dengan Binus. ya. Tahun 45 ketika Piagam Jakarta pagi disahkan, sore dibatalkan. Itu apa artinya? Bagaimana nilai-nilai persatuan itu dijunjung tinggi Ya. dengan tidak melihat itu. Pagi, sore dibatalin. Betul. Itu apa? Itu kita sudah selesai dengan itu. Sekarang kita bagaimana kita menyatukan bangsa ini yang berbeda-beda ini. Itu coba. Jadi kalau ada yang mimpi Piagam Jakarta, itu sudah lewat jauh sekali. Selesai. Bagaimana orang-orang itu, wah, kalau saya bayangkan sekarang coba kayak apa Pak, kita pasti akan ribut. Jadi sekali Pecah. lagi Itu Perang. pagi loh baru. kita salut luar biasa pada founding Apa, fathers kita. wah itu hebat sekali. Padahal itu cuma satu orang, gara-gara satu orang Satu doang. orang loh. Dari pagi sudah oke, satu orang bilang bisi-bisi, oh iya kita batalin. Itu cuma satu orang. Coba. Itu luar biasa. Kalau begini nasib saya bagaimana? Kan cuma itu doang. Ya, luar biasa itu. Founding Itu kalau fathers. kita melihat founding fathers kita, jadi apa? Nilai-nilai persatuan yang dia junjung tinggi di atas segala-galanya. Nah, inilah seorang presiden harus bisa seperti itu. Itu terlihat ya dari rekam jejak. Oh terlihat Pak, terlihat. Apalagi kita intelijen kan bisa antecedent kan kita punya. Nanti saya bantu. Iya, oh ini dia pernah apa. Apalagi zaman dulu aja nggak punya gini kita bisa mencatat kok. Apalagi punya ini tool tinggal ketik keluar. Oh enak sekali sekarang lo cari antecedent. Kalau zaman dulu kan susah. Gitu, Kang Pak. Reza, masih ada? Iya. Kang Oli? Siap. Luar biasa, Makasih Pak banyak. Sulaiman B. Ponto, luar biasa. B itu dalam bahasa kata anak lain tahuna, Ya. berarti membangun ya Pak ya? Ya, membangun bangsa. Pak Sulaiman pembangun bangsa. Orang Tua. tuanya udah mikir itu ya. Laksamana Muda Purnawirawan. Terima kasih Pak sebagai menurut saya seorang pemikir intelektual TNI Bapak ini. Sudah berbagi dengan kami Pak dan publik kita. Kapan-kapan bersedia kami undang lagi Boleh Pak ya? Pak, bisa. Untuk lebih banyak pencerahan Ya, lagi Pak. mengedukasi bangsa. Exactly Pak. Terima kasih Pak. Ya, Sekali terima lagi. kasih ya. Kang Oli terima kasih. Terima kasih. Kang Hali. Terima buat kasih. Kang Hali.
Udah gak mau disebut Kang Ali dah. Terima kasih lagi Pak Soleman. Sampai jumpa banyak. kita dalam di Bravo Iwan kali ini. Tentu saja masih akan ada lagi diskusi yang akan datang di episode yang berbeda pula. Tetaplah bersama-sama kami di Bravo Serai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.